Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan sebuah perikop yang menarik kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 34 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Namun ayat sebelumnya kita lihat bersama saya, 33, yang bacakan saya ulangi lagi. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Nah, saudaraku yang saya kasih, dengan jelas, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya ulangi sekali lagi, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu sebabnya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya mereka menyatakan kasih tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dan itu yang mereka nyatakan di tengah-tengah komunitasnya. Kenapa? Karena mereka merasakan kelimpahan kasih karunia di dalam hidupnya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah. Apa itu anugerah? Adalah suatu pemberian yang tidak mungkin dapat kita dapatkan kecuali kalau kita diberi. Kasih karunia yaitu penebusan saudara dari dosa dan murka Allah karena dosa yang kita perbuat. Tidak yang bisa membayar itu semua, kecuali di dalam Yesus Kristus kita dapatkan itu semua. Kita mampu berbagi dengan teman-teman kita. Kita mampu berbagi dengan sesama kita. Kita mampu menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita, karena kita sudah mendapat kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadilah berkat. Tidak hanya penikmat segala berkat, tetapi saudara, kita dijadikan sungguh-sungguh Allah Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan bagi sesama. Lengkapilah komunitas di mana saudara berada menjadi komunitas yang memberkati. Semangat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita dengan keberhasilan bahwa kita mampu menjadi berkat. Amin.